kelompok 8. Nah, pada kesempatan kali ini kita tuh bakal ngobrolin tentang sistem pendidikan di Indonesia nih. Kira-kira gimana sih gitu kan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topiknya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya saya Raden Evinata Syarifin. Aku Fani Siti Rahmatias. Saya Melia. Saya Wafika Zahman. Oke, jadi awalnya aku ngira tuh kayak sistem pendidikan di Indonesia tuh salah satu topik yang berat banget buat dibahas. Tapi setelah aku mengetahui lebih lanjut, terus aku mempelajari gimananya, ternyata topik tentang pendidikan di Indonesia tuh deket banget sama kehidupan kita. Iya Den, apalagi tuh belakangan ini ya ada beberapa orang tuh yang masih ngebahas tentang kurikulum merdeka, terus juga fasilitas yang belum lengkap, terus dan lain-lain deh. Jadi aku sendiri juga penasaran sih gimana sih sistem pendidikan di Indonesia ini. Nah, kalau menurut aku ya sistemnya itu emang udah jelas banget gimana jenjangnya, terus sistemnya juga. Nah, sebenarnya tuh gimana penerapannya aja gitu di lapangan tuh gimana gitu. Nah, betul banget. Nah, jadi kita mulai dari jenis pendidikan dulu nih. Nah, yang orang-orang tahu kan cuma sekolah doang ya. Nah, padahal itu enggak sekolah doang loh pendidikan. Ada berbagai macam jenis pendidikan. Bener-bener, kalau dari yang aku tahu nih di Indonesia tuh ada pendidikan formal, non formal, informal. Nah kalau pendidikan formal yang aku tahu tuh kayak SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi gitu. Nah, kalau misalnya non formalnya itu sepertinya itu kayak kita les online, kursus, kayak ningkatin skill kita gitu. Nah, kalau misalnya informal nih, itu tuh dari keluarga atau lingkungan biasanya. Itu tuh kayak norma-norma kayak menghargai orang lain, terus juga kejujuran. Itu tuh termasuk informal. Berarti tuh kita belajar bukan dari sekolah aja ya. Ternyata dari lingkungan sekitar kita tuh juga kita bisa dapat mempelajaran nih sih. Iya. Benar banget. Terus juga banyak juga nih kita kalau misal ngomongin sekolah ya, banyak banget di daerah-daerah terpencil gitu, banyak sekolah yang fasilitasnya tuh kurang, terus rusak juga. Banyak orang tuh ke sekolah ya lewat nggak lewat jembatan itu, jadi alternatifnya tuh nggak ada gitu loh gitu. Iya, nah itu tuh salah satu contoh permasalahan pendidikan di Indonesia. Jadi padahal tuh semua anak ini punya kesempatan dan punya haknya sendiri, cuma emang dari fasilitasnya pun masih kurang. Oh ya, tapi pemerintah itu tuh udah nyediain kalau misalnya orang nggak bisa ngikut pendidikan formal itu bisa ikut ke non formal atau informal gitu. Tapi tetap aja nggak sih kalau misalnya fasilitasnya aja belum rata, hasilnya tuh juga pasti beda-beda nggak sih? Nah, tapi selain jalur pendidikan, ada juga jenjang pendidikan. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, atau SMK, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Nah, jadi tuh kayak setiap jenjang itu pasti berbeda ya, jadi kayak sesuai usianya gitu. Nah, kalau sekarang tuh di sekolah tuh kebanyakan make kurikulum merdeka kebanyakan sih, seperti itu. Tapi ya kalau menurut aku, nah tujuannya tuh udah bagus karena siswa tuh jadi lebih aktif dan nggak cuma buat ngafal materi doang. Iya, tapi penerapannya tuh masih juga nggak mudah gitu, karena masih banyak sekolah yang fasilitasnya tuh jomplang gitu sama yang sekolah lain. Oh, jadi sebenarnya tuh tantangannya itu ya bukan cuma di di kurikulum ya, tapi juga gimana sih sekolah tuh bisa menerapkan dengan cara yang baik gitu di setiap sekolah gitu ya. Kalau dari obrolan kita kali ini tuh menurut aku sistem Indonesia itu udah punya arah dan tujuan yang baik sih. Ya, jadi tinggal bagaimana pemerintah, sekolah, guru, terus juga masyarakatnya tuh sama-sama mendukung gitu kan, supaya pendidikan ini merata. Nah, karena kan sebenarnya tuh bukan cuma sekolah ya, jadi sebenarnya tuh cuma bukan nilai aja gitu yang kita Benar. punya, tapi Setuju. juga gimana sumber daya manusia ini diterapkan juga gitu. Setuju banget sih. Dan aku sih berharap ya semoga tuh pendidikan di Indonesia tuh semakin baik dan semua anak-anak yang ada di Indonesia ini tuh bisa mendapatkan kesempatan belajar yang sama dan Bener rata. banget. Yes. Nah, setuju banget nih. Nah, aku sih berharap ya semoga
kedepannya pendidikan di Indonesia itu kayak semakin baik, dan semoga tuh anak-anak di Indonesia tuh juga dapat kesempatan ya dari pemerintah supaya mendapatkan banget. akses pemerataan pendidikan ya. Banyak banget tuh kasus-kasusnya sekarang. Dari aku sih kayak gitu aja sih. Mungkin ada kali dari Dari teman-teman yang teman-teman. ingin menyampaikan kesimpulan atau ada contoh-contoh pendidikan di Indonesia yang belum rata. Mungkin kesimpulan kali ya. Iya. Jadi kesimpulannya itu sistem pendidikan di Indonesia itu ada berbagai macam jenis ya. Mulai dari formal, terus non formal, informal. Semua orang itu bisa tempuh jalur pendidikan yang mana aja gitu. Terus juga itu sama rata, nggak ngebeda-ngebedain gitu. Semua pendidikan itu sama gitu. Udah sih dari aku cukup. Oke, mungkin sekian podcast dari kami tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Yeah. Yeay. Bye-bye. Bye-bye.